Oke. Mina dulu atau kakak dulu? Mina aja dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari tugas yang ke-12, yaitu tentang RSM. Kelompok 4 ini ada saya, terus ada Kak Intan, ada Sofi juga. Di tugas kelompok ini, yang pertama disuruh melakukan untuk diskusi kelompok mengenai RSM. Yang kedua, gunakan salah satu hitungan buku referensi bab 11. Di kelompok 4 ini dapat tugas referensi bab 11 yang 11.9. Next, Kak. Definisi metode respons survei. Respons survei metodologi adalah sekumpulan teknik matematika dan statistika yang berguna untuk menganalisis permasalahan di mana beberapa variabel independen mempengaruhi variabel respon dan bertujuan untuk mengoptimalkan respon. Desain eksperimen diperlukan untuk mengkombinasikan faktor dan level agar didapatkan kualitas dan optimum. Hubungan antara respon Y dan respon bebas X adalah Y dikurang F, buka kurung X1, X2 sampai XK, tutup kurung ditambah C, di mana Y itu sama dengan variabel respon, X1 dikurang variabel bebas atau faktor, buka kurung I dikurang 1,2, sampai K, tutup kurung. C sama dengan error jika diekspektasi respons dinotasikan dengan E buka kurungnya tutup kurung dikurang F buka kurung X1, X2 sampai XK tutup kurung dikurang N, maka survei dinyatakan dengan ini N ya? N Itu bacanya new bukan? Oh, new kurang F kurung X1, X2 sampai XK tutup kurung. Next, Kak. Ini ya, metode respons survei. Metode orde pertama. Langkah pertama dari RSM adalah menemukan fungsi pendekatan yang tepat untuk melihat hubungan antara respon Y dan faktor X melalui persamaan polinomial orde pertama atau first order model. Itu contoh rumusnya. Terus yang kedua, mode orde kedua, jika hubungan tidak linear, maka fungsi polinomial dengan orde yang lebih tinggi digunakan seperti fungsi polinomial orde kedua atau second order model. Nah, ini contoh rumusnya. Next, Kak. Definisi metode Stepes-Ascent. Metode Stepes-Descent juga dikenal dengan nama metode gradient. Metode Stepes-Descent merupakan prosedur paling mendasar yang diperkenalkan oleh Cauchy pada tahun 1847. Metode ini adalah metode gradien sederhana yang menggunakan vektor gradien untuk menentukan arah pencarian pada setiap iterasi. Kemudian dari arah tersebut akan ditentukan besar ukuran langkahnya.
Metode stepwise descent digunakan untuk mencari minimum suatu fungsi, yakni dengan menggunakan nilai negatif dari gradien fungsi di suatu titik. Digunakan nilai negatif dari gradien karena gradien memberikan nilai kenaikan yang semakin besar. Dengan nilai negatif dari gradien, maka akan diperoleh nilai penurunan yang semakin besar. Metode step descent digunakan untuk mencari minimum suatu fungsi, yakni dengan menggunakan nilai negatif dari gradien fungsi di suatu titik. Digunakan nilai negatif dari gradien karena gradien memberikan nilai kenaikan yang semakin besar. Dengan nilai negatif dari gradien, maka akan diperoleh nilai penurunan yang semakin besar. Pada beberapa kasus, metode step descent ini memiliki konvergena yang lambat menuju solusi optimum karena langkahnya berbentuk zigzag. Metode ini dapat digunakan untuk optimasi tanpa kendala maupun dengan kendala. Metode step ascent. Yang pertama, step ascent adalah metode bergerak secara bertahap melalui suatu jalur yang menaik, di mana nilai respon meningkat untuk mencapai maksimum. Kebalikannya, step descent yaitu minimum. Besar tahapan step proporsional terhadap nilai konversien regresif. Ukuran step dihitung oleh pembuat eksperimen berdasarkan pengetahuan proses atau pertimbangan praktis. Analysis of a second order response surface. Ketika eksperimen relatif dekat dengan optimal, model yang menggabungkan kelengkungan biasanya diperlukan untuk kira-kira responnya. Dalam kebanyakan kasus, model orde kedua memadai. Di bagian ini, kami akan menunjukkan cara menggunakan model yang dipasang untuk menemukan rangkaian kondisi operasi yang optimal untuk X dan untuk mengkarakterisasi sifat permukaan respons. Eksperimen desain for fitting response surface. Pemasangan dan analisis permukaan respons sangat difasilitasi oleh pilihan desain eksperimental yang tepat. Pada bagian ini, kami membahas beberapa aspek dalam memilih desain yang sesuai untuk permukaan respon yang pas. Saat memilih desain permukaan respon, beberapa fitur desain yang diinginkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan distribusi titik data yang wajar dan atau karenanya informasi di seluruh wilayah yang diamati. Yang kedua, memungkinkan kecukupan model, termasuk ketidakcocokan untuk diselidiki. Yang ketiga, memungkinkan eksperimen dilakukan dalam blok. Yang keempat, memungkinkan desain tingkat tinggi untuk dibangun secara berurutan. Yang kelima, memberikan perkiraan kesalahan internal. Yang keenam, memberikan perkiraan yang tepat dan koefisien model. Yang ketujuh, memberikan profil yang baik dari varian prediksi di seluruh wilayah eksperimental. Yang kedelapan, memberikan ketahanan yang wajar terhadap outlier atau nilai yang hilang. Yang 9, tidak membutuhkan banyak run. Yang 10, tidak memerlukan terlalu banyak level variabel independen. Yang 11, memastikan kesederhanaan perhitungan parameter model. Blocking in response surface design. Saat menggunakan desain permukaan respons, seringkali perlu mempertimbangkan pemblokiran untuk menghilangkan variabel pengganggu. Untuk contoh, masalah ini dapat terjadi ketika desain orde kedua dirakit secara berurutan dari desain orde pertama.
Sebagai diilustrasikan dalam contoh waktu yang cukup lama mungkin berlalu antara menjalankan desain orde pertama dan menjalankan eksperimen tambahan yang diperlukan untuk membangun desain orde kedua. Dan kondisi pengujian mungkin berubah selama waktu ini, sehingga memerlukan pemblokiran. Desain permukaan respon dikatakan memblokir secara ortogonal jika dibagi menjadi blok-blok sedemikian rupa, sehingga efek blok dapat dilakukan tidak mempengaruhi estimasi parameter dari model permukaan respon. Jika desain 2K atau 2K kurang P digunakan sebagai respon orde pertama desain permukaan, metode bab 7 dapat digunakan untuk mengatur lintas dalam blok 2R. Titik pusat dalam ini, desain harus dialokasikan secara merata di antara blok. Untuk desain orde kedua, untuk memblokir secara ortogonal, dua kondisi harus dipenuhi. Jika ada NB pengamatan di blok BTH, maka kondisi ini optimal design for response surface. Desain permukaan respons standar yang dibahas di bagian sebelumnya, seperti desain komposit pusat, desain box, Behken, dan variasinya, atau seperti kubus yang berpusat pada wajah, maka banyak digunakan karena cukup desain umum dan fleksibel. Jika daerah percobaan adalah kubus atau bola, biasanya respons standar desain permukaan akan berlaku untuk masalah tersebut. Namun, kadang-kadang seorang eksperimen menghadapi situasi di mana desain permukaan respons standar mungkin bukan pilihan yang jelas. Desain yang optimal merupakan alternatif untuk dipertimbangkan dalam kasus-kasus ini. Eksperimen with computer model. Secara umum, ada dua jenis model simulasi, stokastik dan deterministik. Dalam simulasi stokastik model, tanggapan output adalah variabel acak. Contohnya, termasuk simulasi sistem seperti perencanaan pabrik dan model penjadwalan yang digunakan dalam industri semikonduktor dan simulator arus lalu lintas yang digunakan oleh insinyur sipil, dan simulasi Monte Carlo yang mengambil sampel dari distribusi probabilitas untuk mempelajari fenomena matematika yang kompleks yang tidak memiliki solusi analitik langsung. Terkadang, output dari model simulasi stokastik akan berada di bentuk deret waktu. Seringkali teknik desain eksperimen standar dapat diterapkan pada output dan stokastik model simulasi. Meskipun sejumlah teknik khusus telah dikembangkan, terkadang polinomial dari orde yang lebih tinggi daripada model permukaan respon kuadratik yang biasa digunakan. Dalam metode simulasi deterministik, respon keluaran bukanlah variabel acak. Mereka sepenuhnya kuantitas deterministik yang nilainya ditentukan oleh model matematika atau seringkali sangat kompleks, di mana model komputer didasarkan. Model simulasi deterministik sering digunakan insinyur dan ilmuwan sebagai model berbasis komputer alat desain. Contoh tipikal adalah simulator sirkuit yang digunakan untuk merancang sirkuit elektronik dan perangkat semikonduktor, model analistik elemen hingga untuk desain mekanik dan struktural, dan model komputasi untuk fenomena fisik seperti dinamika fluida. Ini seringkali merupakan model yang sangat kompleks, membutuhkan sumber daya komputer yang cukup besar dan waktunya untuk lari. Eksperimen dengan model komputer mewakili area yang relatif baru dan menantang bagi peneliti dan praktis di RSM dan komunitas teknik yang lebih puas.
Penggunaan eksperimen yang dirancang dengan baik dengan teknik model komputer untuk desain produk berpotensi menjadi cara yang sangat efektif untuk meningkatkan produktivitas, rekayasa, komunitas, desain, dan pengembangan beberapa referensi yang berguna tentang subjek umum desain statik untuk komputer eksperimen, termasuk Bartor. Next, Kak. Mikstur eksperimen. Eksperimen campuran melibatkan memvariasikan proporsi 2 atau lebih bahan yang disebut komponen campuran dan mempelajari perubahan yang terjadi pada sifat terukir atau respon dari produk akhir yang dihasilkan. Faktor lain yang mempengaruhi respon seperti variabel proses atau jumlah total campuran juga dapat dipelajari dalam percobaan. 5. Pendekatan untuk merancang eksperimen campuran dan menganalisis data pertimbangan. Proposal komponen, jumlah campuran, variabel proses campuran, variabel bebas matematis, dan variabel slag. Pendekatan diilustrasikan menggunakan contoh dari literatur. Berbagai pendekatan dibahas dan rekomendasi dibuat untuk memilih di antara pendekatan ketika dihadapkan dengan masalah percobaan campuran. Evolutionary operation. Metodologi permukaan respons sering diterapkan pada operasi pabrik. Percontohan oleh personal penelitian dari pengembangan ketika diterapkan pada proses produksi skala penuh. Biasanya dilakukan hanya sekali atau sangat jarang karena prosedur eksperimen relatif rumit. Namun, kondisi yang optimal untuk pabrik percontohan mungkin tidak optimal untuk proses skala penuh. Pabrik percontohan dapat menghasilkan 2 ton produk per hari. Sedangkan pabrik skala penuh proses dapat menghasilkan 2.000 ton per hari. Peningkatan pabrik percontohan ini ke proses produksi skala penuh biasanya menghasilkan distorsi kondisi optimal. Bahkan jika pabrik skala penuh mulai beroperasi secara optimal, itu pada akhirnya akan melayang jauh dari titik itu karena variasi bahan baku, perubahan lingkungan, dan personel operasi. Sebuah metode diperlukan untuk memantau perkelanjutan dari meningkatkan proses skala penuh dengan tujuan menggerakkan kondisi operasi ke arah optimal atau mengikuti drift. Metode ini seharusnya tidak membutuhkan banyak atau perubahan mendadak dalam kondisi operasi yang dapat mengganggu produksi. Operasi evolusioner atau EFOP adalah diusulkan oleh Box tahun 1957 sebagai prosedur operasi. Ini dirancang sebagai metode operasi pabrik rutin yang dilakukan oleh personel manufaktur dengan bantuan minimal dari staf penelitian dan pengembangan. EFOP terdiri dari secara sistematik memperkenalkan perubahan kecil di tingkat variabel operasi yang sedang dipertimbangkan. Biasanya, desain 2K digunakan untuk melakukan ini. Perubahan variabel diasumsikan cukup kecil bahwa gangguan serius dalam hal kualitas atau kuantitas tidak akan terjadi, namun cukup besar sehingga potensi perbaikan dalam kinerja proses pada akhirnya akan ditemukan. Selanjutnya, materi tugas kedua akan dilanjutkan oleh Saudari Kak Intan. Oke, jadi selamat malam. Jadi untuk tugas kelompok 4 itu kita dapat tugas yang 11-9. Jadi tabelnya itu adalah ya seperti yang ditampilkan di layar ini, dia ada 2 faktor. Yang X1 ini untuk suhu dan X2 ini untuk tekanan. Sedangkan Y ini itu adalah responnya.
tugas kita di sini yang pertama, kondisi pengoperasian apa yang akan kelompok 4 rekomendasikan. Tujuannya itu untuk meminimalkan waktu filtrasi atau waktu responnya dari percobaan yang kita lakukan ini. Yang kedua, kondisi pengoperasian apa yang kami rekomendasikan apabila tujuannya untuk mengoperasikan proses pada filtrasi rata-rata menilai sangat dekat dengan 46. Maksudnya 46 itu adalah nilai responnya dari percobaan suhu dan tekanan ini. Saya buka Minitab-nya. Layarnya masih kelihatan nggak, Aminah? Masih, Kak. Minitab-nya tadi ke close. Minitab-nya kelihatan nggak? Enggak ya? Enggak, Kak. Enggak kelihatan, masih PPT-nya. Ya. Nah, ini udah kelihatan. Nah, udah. Jadi, tugas yang kita tadi kan tabelnya tuh ini dari percobaan pada kasus 11.9. Jadi, ini saya masukkan ke Excel. Jadi, kita tinggal copy paste ke Minitab-nya. Sudah. Jadi, dari soal ini itu, dari soalnya itu, faktor yang terbesar dari masing-masing suhu dan temperatur ini paling besar itu 1,414. Yang paling kecil itu di minus 1. Di minus 1,414 nilainya sama. Oke, kita masukkan ke Minitab-nya. Karena kita malam ini tuh membahas tentang respon surface method. Jadi untuk Minitab-nya pertama kita pilih respon surface. Karena ini dia datanya masih baru, jadi kita pilih yang respon surface design. Di sini kelompok 4 memilih central composite. Terus kita coba display untuk available design-nya. Kita klik OK. Kita pilih design. Terus pilih OK. Faktornya. Nilai terkecilnya itu sesuai data kita adalah 1,414. Untuk yang B juga sama, karena nilainya tadi kita lihat sama. 1,414. Untuk nilai terbesarnya adalah 1,414. Untuk faktor A itu maksud temperaturnya. Yang ini pressure kanan. Yang ini juga sama nilainya 1,414. Nah, ini temperatur. Ini pressure atau tekanan. Oke. Oke, terus kita pilih option. Kita nggak usah ngisi di sini, kita langsung oke-kan aja. Terus kita pilih result-nya, kita ambil yang
Pabrik kabel. Oke. Fine. Jam. Kalau kita pilih 2, coba kita pilih summary table dan table. Oke. Coba kita ulang lagi. Oke. Udah, berarti hmm, untuk faktor loh. Coba kita maintenance faktornya, kita pilih temperatur dan pressure. Kategorinya retention. Kok ini? Aminah, Iya, Kak. tadi udah jadi kan mini tab-nya, terus ke close. Terus coba buat lagi, dia hasilnya beda. Kayaknya ini kita stop aja dulu ya. Nanti kakak coba cari dulu mini tab-nya. Nanti kita tinggal demoin mini tab-nya aja. Jadi buat 2 link aja ya. Oke, Kak. Ini stop aja dulu ya, Dek. Iya, Kak. Oke. Kejap ya, nanti di invite lagi. Oke. Rawa rimpil. Kenapa, Kak? Enggak ini. Stop dulu ya. Iya, Kak.